Di antara bimbingan Islam adalah agar kaum muslimin tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Di antara bimbingan Islam adalah tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Karena hal tersebut, yakni mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, adalah termasuk memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali perniagaan, yakni perdagangan di antara kalian yang kalian saling ridha. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala bentuk yang selain perdagangan, sekalipun dilakukan dengan cara ridha, akan tetapi hal tersebut melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hasilnya diharamkan. Segala bentuk transaksi yang melanggar syariat Tabaraka wa Ta'ala, maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dilakukan dengan cara ridha. Transaksi riba, sekalipun dilakukan dengan cara ridha, hal tersebut tidak diperkenankan. Jual beli barang yang haram, sekalipun dilakukan dengan ridha, tidak diperkenankan. Termasuk diantaranya adalah mendapatkan harta dengan cara berjudi. Ini semuanya adalah mendapatkan harta dengan cara yang tidak diperkenankan, dan semua bentuk ini adalah haram, bukanlah bentuk perdagangan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan berkenaan dengan khamar dan judi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, najis, termasuk dari bentuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian hal tersebut agar kalian beruntung. Kemudian Allah sebutkan hal tersebut adalah merupakan godaan dari syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Syaitan menginginkan adanya permusuhan, kebencian di antara kalian yang diakibatkan dari minum khamar dan berjudi. Dan syaitan menginginkan untuk menghalang kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghalang kalian dari salat. Fal antum muntahun, maka berhentilah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam dua ayat ini, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, para ulama menjelaskan bahwa terdapat 10 sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang larangan khamar dan berjudi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala awali ayatnya dengan Ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, didahului dengan panggilan iman. Ini menunjukkan bahwa menjalankan perintah Allah tersebut dan meninggalkan larangan Allah tersebut adalah merupakan konsekuensi iman. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka tidak patut bagi orang-orang yang sempurna imannya atau menginginkan agar imannya sempurna, kemudian melakukan hal-hal tersebut. Kemudian setelahnya, sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khamar dan berjudi bergandengan dengan al-ansab dan wal-azlam. Al-ansab dan al-azlam adalah merupakan budaya dan tradisi orang-orang jahiliyah. Al-ansab, lambang kesyirikan, lambang paganisme, berhala. Al-azlam adalah cara orang jahiliyah mengundi nasib mereka. Dan dalam ayat ini Allah menggandeng khamar, judi dengan kesyirikan. Dalam usul fiqh ini disebut dengan dalalatul iqtiran, adanya indikasi yang menunjukkan kesamaan status, disebabkan karena disebutkan bersamaan dalam kalimat yang sama. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang khamar dan judi bersamaan dengan kesyirikan, ini menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara yang tercela. Sisi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya khamar dan judi adalah rijsun, perbuatan yang najis, sekalipun fisiknya tidak najis. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka tidak patut baginya untuk mengotori dirinya dengan perbuatan ini yang Allah sebut sebagai rijsun, perbuatan yang najis. Yang keempat, Allah katakan min amali syaitan, khamar, berjudi adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang kelima, sisi larangannya adalah Allah perintahkan untuk meninggalkannya, fajtanibuhu,
Yang keenam, Allah janjikan barang siapa yang meninggalkan hal tersebut, dia akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Inilah 6 sisi larangan yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-90.